Makanya kalau kita sekarang dikafir-kafirin biasa. Zaman Sayyidina Ali kan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kata Rasulullah, saya nih kotanya ilmu. Ali itu gerbangnya. Ini gerbangnya ilmu digoblokin sama bocah kemarin sore yang nggak pernah ketemu Rasulullah. Ya memang sudah dinasnya begitu. Rasulullah saja ya itu dituduh sebagai orang yang tidak adil. Sama orang mana? Sama orang yang menganggap bahwa dia lebih paham Quran daripada Rasul. Sekarang kita ketemu nggak zamannya? Sama, ngulang doang. NU kembali kepada Al-Quran dan hadis. Duh, dikira kita ngaji nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Mohon maaf, bisa dicek. Ya. Santri yang paling banyak hafal Quran hadis itu santri-santri NU. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'. Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, dengan harapan semoga kita semua yang hadir di sini beserta seluruh keluarganya tergolong manusia yang berhak menerima Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an wa ihadul ahwal wal bariyah wa nusallimuna biha al-fitari wal asqam wal afat wal afat wa nutahhiruna biha min jami'il uyub wa sayyati wa taghfir lana. Rabbana jama'na kama marfuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Kita kembali dalam pertemuan mengkaji kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahu hadasa fi ami alfi wa thalathimi'ah wa salasina ahzab mutanawwi'ah wa ara' mutadafi'ah wa aqwal mutadaribah wa rijal mutadzajibah. Faminhum salafiyun qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamaddahub bil madhab al muayyan wat tamassuk bil kutubil mu'tabarah al mutadawilah wa mahabbati ahlil baiti wal awliya'i was salihin wat tabarruk bihim ahya'an wa amwatan wa ziyaratal quburi wa talqinal mayyiti was sadaqah anhu wa iqtiqadash syafa'ah wa naf'ad du'a wa tawassul ghaira dzalik. Ini saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Mbah Hasyim itu punya banyak kitab, ya.
Yang paling terkenal tentu adalah Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ini dianggap sebagai apa? Buku panduan utama kita bernahdlatul ulama. Isinya apa ya? Isinya sama dengan kitab-kitab ulama-ulama yang lain, menerangkan tentang apa? Tentang ya, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini bukan ajaran baru. Bukan ajaran yang baru muncul di abad ke-19, bukan ajaran yang dibuat-buat oleh Muhammad Hashim Asy'ari, bukan. Ahlu Sunnah wal Jamaah ini adalah ajaran warisannya Rasulullah. Ini kalau diterangkan panjang. Kalau kita bicara ya, kelompok ya, yang diwariskan oleh Rasulullah itu kan sahabat. Sahabat itu kemudian diwariskan oleh namanya tabi'in. Tabi'in itu kemudian diwariskan oleh tabi'in. Tabi'in masuk kepada generasi yang namanya salafus sholihin. Salafus sholihin inilah kemudian mewariskan pemahaman ilmunya, karya-karyanya sampai kepada kita. Rasulullah itu ketika bersama para sahabat kok tidak muncul namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah kan muncul baru abad ketiga. Ada yang mengatakan Ahli Sunnah wal Jamaah baru muncul pada era Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Oh berarti itu yang bikin mazhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Oh tidak. Bahwa sejatinya para sahabat itu juga berahlu sunnah wal jamaah. Cuma waktu itu belum ada namanya. Masih umatnya Rasulullah. Zaman sahabat itu dulu kalau orang bingung nanya gimana caranya sholat, apa buka kitab kan? Enggak. Cukup nanya sama sahabat. Bingung tafsir nanya sama sahabat, bingung hadis nanya sama sahabat, bingung fikih nanya sama sahabat. Baru kemudian era setelah sahabat ini kan sudah mulai sedikit. Sahabat-sahabat yang besar yang dulu ngajar kan sudah pada nggak ada. Tinggal sahabat-sahabat kecil yang sudah menjadi sahabat-sahabat tua. Seperti Sayyidina Anas bin Malik, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu kan sahabat-sahabat kecilnya Rasulullah. Waktu Rasulullah masih ada, beliau-beliau ini masih muda. Maka yang kemudian tabi'in ini ngaji dengan para sahabat-sahabat yang dulunya sahabat sigar, sahabat kecil, ngaji dengan sahabat-sahabat yang kemudian sekarang menjadi sahabat-sahabat senior. Tanyalah mereka gimana sih Rasulullah ngajarin sholat, gimana sih Rasulullah ngajarin ngaji, ya kan? Gimana sih Rasulullah ngajarin akidah? Diajarin oleh sahabat-sahabat kecil ini. Abdullah bin Umar diajarin ke muridnya namanya Imam Nafi' Maula Ibnu Umar, ngaji di situ, belajar baca Quran, semuanya disampaikan secara apa? Secara langsung. Maka kemudian di era itu kebutuhan kitab belum ada. Kenapa? Oh ngajinya sama yang punya kitab. Kalau sekarang kan ustadznya harus pakai kitab. Kalau tidak ada kitabnya tidak hafal, gimana coba? Kadang-kadang ngajinya pakai laptop. Oh, laptopnya mati lupa hadisnya. Maka para tabi'in ini kemudian ngaji dengan tabi'in. Kita kenal misalnya Imam Malik bin Anas, ya kan? Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, itu kan punya guru namanya Imam Abdullah bin Umar, Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Jarak dengan Rasulullah 3 generasi. Waktu itu sudah ada kebutuhan. Ini hadis sudah mulai kan, ya. Tidak semuanya hafal kan begitu. Sehingga kemudian Imam Malik di abad yang ketiga itu kemudian menulis apa? Di abad yang kedua setelah Hijriah itu menulis apa? Menulis kitab namanya Al-Muwatta. Hadisnya Imam Malik.
Yang mohon maaf ketika Imam Malik menulis kitab ini namanya Al-Muwatta, yang ngaji orang alim-alim semua seperti Imam Syafi'i, bukan kayak kita. Makanya hadisnya global, nggak perlu penjelasan. Ngajinya sama Imam Malik. Fikih waktu itu belum. Di eranya Imam Syafi'i lah kemudian dirasa betul-betul terjadinya kebutuhan masyarakat. Udah Islam sudah menyebar kemana-mana, bahkan dalam riwayat sudah sampai di Indonesia, sudah sampai di bumi Nusantara. Maka terus kemudian orang ngaji bagaimana ini? Masa sedikit-sedikit pertanyaan harus berangkat ke Mekah, Madinah misalnya, kan repot. Berangkat ke Irak misalnya, kan repot. Waktu itu sudah punya nama, Imam Syafi'i itu sudah bikin nama belum? Nggak ada. Ya cukup Islam saja umatnya Rasulullah. Cuma sudah ada kelompok-kelompok di zaman Sayyidina Ali, sudah muncul kelompok-kelompok memberi nama kelompoknya. Ada yang menyebutnya dengan Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan mayoritas. Dari barisan mayoritas. Ini kan kelompok mayoritas itu ibaratnya nih kelompok besar. Besar sekali, tidak punya nama, pokoknya umatnya Rasulullah. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok yang nggak cocok sama kelompok besar ini. Dia keluar dari barisan. Saya nggak cocok sama ini. Kenapa? Itu Sayyidina Ali sudah nggak paham Al-Quran. Sayyidina Ali dibilang nggak paham Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang berhukum dengan hukum selain hukumnya Al-Quran, maka dia telah kafir. Sayyidina Ali dibilang kafir.